Ketika kita lihat data statistik, yang paling singkat tidurnya itu adalah Jepang. Orang Jepang, rata-rata begitu. Yang kedua adalah Korea Selatan. Dan yang paling banyak tidur ada 3 negara. Cuma nggak saya sebut gitu ya, nggak saya sebut ya. Tapi khawatir nanti ada sesuatu. Ya. Sudah curiga nih. Nah, ketika ngantuk, apa penyebabnya? Jadi mengantuk itu bisa diakibatkan oleh adanya respon fisiologi tubuh dalam suatu siklus, circadian cycle namanya itu. Orang sudah bisa tidur misalnya jam 9, maka jam 9 ngantuk tuh. Hampir semua makanan ketika diolah dalam tubuh ujung-ujungnya itu gula. Jadi bukan berarti nggak bagus nasi itu, tergantung nasinya. Ada nasi merah, ada nasi putih, ada nasi hitam. Ayo, itu pertanyaan banyak tuh yang di belakang. Bentar, ini dari tadi Raisa dulu. Coba co-host buka. Ya, silakan. Ya, maksudnya Dok, itu yang pengidap obesitas itu apakah langsung jadi penyakit diabetes, kena diabetes atau enggak? Ya, obesitas salah satu faktor risiko, bukan satu-satunya risiko yang menjadikan seorang diabetes. Ya. Salah satu faktor risiko. Bagaimana cara mengelolanya kalau obesnya nggak bisa ditangani, masih gemuk-gemuk juga? Karena tidak semua obesitas itu bisa diturunkan karena faktor familial misalnya. Bapaknya montok, ibunya gemuk, anaknya juga. Saya nggak menyebut gemerot ya. Nah, nggak etisnya nyebut gemerot ya gitu. Jadi kalau faktor familial, faktor genetik itu agak sulit untuk dikurangi. Nah, bagaimana caranya? Banyak faktor-faktor lain, faktor risiko lain yang bisa dikendalikan. Contoh, masukkan glukosa. Contoh, misalnya masalah gerak, olahraga, jangan mager melulu ya. Lainnya, misalnya konsumsi antioksidan tadi. Lainnya lagi, bagaimana hidup itu fresh. Bukan fresh and can. Ya. Waduh, anget dong. Tapi fresh and namanya apa namanya segar lah kayak gitu ya. Jadi kemudian bagaimana mengelola ketenangan hati. Begitu intinya. Gitu ya. Gimana puas? Itu yang di pojok satu lagi tuh. Yang dari tadi. Iya. Izin tanya, Dok. Iya. Dok, cara mengatasi perut cepat besar. Buncit. Lemak perut. Buncit. Lemak di perut, Dok. Kadang kalau nggak makan pedas tuh agak sulit ke toilet, Dok. Nah, jadi suka sengaja makan pedas, Dok, biar ya. Biar setoran pagi-pagi itu mulus. Oke. Gimana, Dok? Baik, ini berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi yang menentukan apakah si dia itu mudah keluar, para mantan itu. Ya kan kalau makan sate keluar mantan sate. Ya, masuk pizza keluar mantan pizza. Kalau keluar pizzanya lagi kan tinggal di microwave lagi nanti. Diangetin. Angetin kayak gitu ya. Agak-agak sengak sedikit ya, lumayan lah. Jadi ketika makanan masuk akan dicerna. Ketika dicerna maka akan diserap zat-zat gizinya. Kemudian makanan akan melalui usus besar. Di usus besar itulah akan diserap air lebih banyak. Makin air itu makin banyak diserap, maka makin kering fesesnya itu. Betul. Makin sulit untuk dikeluarkan. Nah, sebetulnya cara untuk mempermudah defekasi itu ada 3. Yang pertama, konsumsi serat yang banyak. Bukan serat tulisan, bukan tulisan tangan, bukan bukan surat-surat tanah juga bukan, tapi makanan fiber, serat. Contohnya bukan fiber optik juga bukan fiber yang ada senggelombang itu ya. Fiber. Contohnya adalah agar-agar. Bukan agar supaya, agar-agar. Contoh, kan nggak boleh nyebut merek ya. Saya nggak akan nyebut misalnya agar swallow, gitu ya. Itu misalnya setengah bungkus per hari, itu juga bisa. Ingat, agar swallow, bukan sendal swallow. Iya, betul. Makan sendal. Itu memang nggak diserap, ya. Tapi itu meleng. Oke ya. Jadi makanan tinggi serat, ya. Contohnya agar-agar. Yang kedua adalah cairan. Pernah masak nasi? Pernah, Dok. Pernah kelembekan? Pernah. Sering. Pernah kekerasan? Pernah. Pernah tutung? Pernah. Ya. Semualah. Jangan bilang tutung, overcook gitu biar agak keren ya. Agak keren. Jadi ketika masak nasi airnya kurang maka akan keras. Ketika airnya banyak mungkin akan lembek. Nah gitu juga. Jadi cairan yang cukup. Yang kedua kan. Nah yang ketiga adalah usus itu bergerak kalau kita bergerak. Kalau pernah saya operasi ya, buka perut, ambil ususnya, saya coba sentil, tep, gitu disentil, usus gerak kayak gitu. Oh iya, Dok. Iya, mau nyobain? Oh jangan. Jangan. Ya. Pisaunya tolong deh, sah. Ya. Jadi ada 3 faktor itu.
faktor pedas sebetulnya merangsang pergerakan. Pergerakan bisa diganti dengan gerakan yang kita lakukan. Itu mungkin. Itu banyak banget. Coba bonus satu aja ya. Dok, ini ada satu fenomena yang terjadi di anak-anak milenial ya. Ya kayak saya gitu ya. Ya. Bukan Bapak. Terjadinya pembotakan dini. Hah? Pembotakan dini. Kebotakan. Kebotakan. Ya. Pengalaman Iya. nih. Iya. Iya. Kira-kira itu faktornya apa ya, Dok? Baik. Artinya terjadi pengelupasan atau pelepasan rambut itu dari akarnya atau folikel-folikelnya. Kenapa itu bisa terjadi? Macam-macam penyebabnya. Pertama adalah faktor herediter. Ada turunan mungkin eyangnya itu adalah profesor. Ada eyangnya profesor botak gitu? Ya. Ada ya? Ada. Eyangnya misalnya, eyangnya profesor anu-anu, kepalanya botak. Ya, betul. Ada. Faktor yang kedua adalah faktor yang didapat. Faktor yang didapat itu akibat apa? Akibat perilaku dari pola makan. Oh, pola makan. Itulah pola makan yang disebut dengan kaya akan radikal bebas. Itu yang bisa menyebabkan salah satunya kebotakan dini. Begitu. Jadi kalau mau botak mah jangan sekarang-karang lah, nanti aja lah ya. Kalau udah S3 kayak gitu ya, cocok. Gitu. Ini udah. Jadi penangannya botak gimana? Ya udah, banyakin minum, makan antioksidan kayak tadi. Gitu Ya. Jadi dalam 2 bulan harusnya sudah berkurang tuh kebotakannya. Makan tomat sehari 4. Kalau usianya Dok maksimal? Usia apa? Telat gitu misalnya, usianya udah telat nih usia segini mah. Nggak ada kata telat. Oh, nggak ada. Sebentar lagi insya Allah saya juga menghitam lagi. Insya Allah ya 2 bulan kita tag lagi syuting ya. Siap. Tanpa disemir, tanpa di apa-apa insya Allah. Ya. Oh, bisa hitam lagi Dok? Bisa. Bisa. Pakai yang tadi diusap itu apa? Daun apa? Yang itu kan harus nanti kembali ke usia 17. Jadi kalau makanan bisa ya Dok? Bisa, insya Allah. Kita harus pesan tomat karena kita sudah mulai botak. Aduh, jadi tukang tomat lagi. Iya. Wah, bagus nih. Bagus pertanyaannya, bagus sekali. Nah, itu dia teman-teman sekalian Q&A atau tanya jawab kita seputar dengan permasalahan kesehatan ya. Tentunya dijawab tadi oleh pakarnya, Dr. Asep, yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan, jangan tanya ke saya. Tulis di kolom komentar. Nanti akan saya tanyakan ke Dr. Asep ya. Terima kasih Dr. Asep yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton acara ini, yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Yang belum berlangganan, tekan tombol subscribe. Terima kasih, saya Wahid Ihwan bersama dengan Dr. Asep. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.